Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali menderita karena beberapa hal. Entah karena perpisahan, entah karena kematian, entah karena perubahan. Dan itu wajar. Kalau berpisah dengan orang yang kita cintai, entah anak harus studi di tempat yang jauh, kita menderita. Kita mengalami kesedihan karena berpisah. Ada perpisahan yang lebih ekstrim. Karena ditinggal pergi untuk selamanya. Itu juga kita menderita. Kita juga menderita karena perubahan. Itu juga terjadi perubahan, ya. Kita cenderung untuk tidak mau berubah. Karena berubah itu berarti harus melepaskan, mengikhlaskan. Apalagi kalau harus mengikhlaskan sesuatu yang kita cintai, kita sukai, membuat kita senang, dan melepaskan untuk sesuatu yang belum begitu kelihatan dengan jelas. Maka biasanya kita tidak mau kehilangan, tidak mau melepaskan. Tapi persis, hidup adalah masalah melepaskan, membiarkan berlalu. Dan itu alami, natural. Kalau tidak melepaskan dan menuju ke tempat yang kita belum tahu, kita berhenti hidup. Kita berhenti berubah. Dan justru mengalami kematian. Contoh sederhananya supaya lebih jelas adalah seorang anak. Seorang anak itu harus melepaskan masa kanak-kanaknya supaya kemudian bertumbuh menjadi dewasa. Menjadi dewasa bagaimana? Belum tahu. Karena belum pernah menjadi dewasa. Sedang dalam perjalanan ke sana. Demikian juga sekolah. Sekolah harus ditinggalkan juga. Kalau tidak ditinggalkan berarti tidak naik-naik. Meskipun menggembirakan, menyenangkan, banyak teman harus ditinggalkan. Harus diikhlaskan, direlakan supaya bertumbuh naik satu jenjang yang lebih tinggi dalam kehidupan. Tapi seringkali kita tidak mau menerima perubahan. Karena kita menderita, melepaskan yang sudah biasa. Kita inginnya selalu di dalam zona nyaman, tempat kita nyaman. Padahal perubahan itu terjadi terus-menerus. Dan itu tanda kehidupan, tanda pertumbuhan juga. Kalau tidak mau melepaskan, tidak mau berubah, ya berarti kita berhenti tumbuh. Maka sebetulnya kita diajari oleh Tuhan bagaimana cara mengatasi derita. Bukan dengan menghindari, lalu berhenti bertumbuh, bukan. Bukan kemudian berusaha menutupi atau memperpanjang supaya kita tidak segera menderita. Tidak juga. Tuhan mengatakan justru harus memikul penderitaan itu. Itu caranya. Bukan melawan tapi memeluknya. Memeluk derita itu, menerimanya, dan kemudian dijadikan berkat. Berkat pertama adalah pertumbuhan. Karena untuk bertumbuh harus melepaskan, mengikhlaskan, berubah. Tapi harus ada yang dilepaskan. Kalau tidak terjadi pertumbuhan. Maka salib atau derita itu bukan untuk dihindari. Karena memang sudah inherent, melekat pada hidup. Yang namanya hidup itu ya berubah. Yang namanya hidup itu ya bertumbuh. Bertumbuh dan berubah itu artinya melepaskan yang lama dan memeluk yang baru. Meskipun belum begitu jelas dan kadang menimbulkan derita. Tapi cara satu-satunya bukan menghindari, tetapi menerimanya. Memeluknya. Dan kemudian dipersembahkan atau dimanfaatkan untuk pertumbuhan. Juga bisa dipakai untuk silih bagi orang lain. Dan itu membuat penderitaan bahkan bernilai, bermanfaat. Orang bijak mengatakan, kalau kita tahu cara menderita, maka kita akan menderita dengan lebih ringan. Itu.
Dan Tuhan mengajarkan kepada kita cara menderita, yaitu dengan memeluknya dan mengikuti Tuhan, menjadikannya sebagai persembahan dan korban yang menyelamatkan. Bukan hanya kita, tapi juga orang lain. Itu adalah rahasia besar yang tersembunyi bagi orang yang cerdik pandai, tetapi dinyatakan kepada orang yang sederhana. Orang yang tahu menderita akan menderita lebih sedikit. Dan salah satu cara menderita sudah diberitahukan oleh Tuhan dengan memeluknya, dengan memikulnya, dan menjadikannya persembahan yang menyelamatkan. Dan itulah salib. Kita selamat oleh pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus menuju ke Yerusalem menyongsong kematiannya, menyongsong penderitaannya, menyongsong salibnya untuk dipikul, untuk menyelamatkan kita semua. Dan kemudian salib itu menjadi lebih ringan karena punya makna. Penderitaan yang ada artinya membuat penderitaan itu lebih ringan dan pantas untuk kita pikul. Tetapi penderitaan yang kita tolak justru membuat penderitaan itu menjadi lebih besar dan bahkan membuat kita makin sia-sia dalam menderita, tidak punya apa-apa. Maka menemukan makna di dalam derita sebagai salib yang berguna untuk keselamatan kita dan orang lain, membuat penderitaan itu pantas untuk dijalani, bahkan bisa diterima dengan keikhlasan dan kerelaan, karena di dalam derita itu terdapat keselamatan. Memang sulit karena terjadi paradoks di sana. Salib yang membawa kemenangan. Bagaimana mungkin? Salib itu adalah kekalahan mutlak. Menangnya di mana? Menangnya justru di dalam sikap kita menghadapi salib itu. Yaitu dengan menerima dan mempersembahkannya sebagai korban dan tanda cinta kita yang terbesar. Kalau kita bisa menerima derita sebagai tanda cinta kita kepada orang yang kita cintai, maka penderitaan menjadi bermakna. Bahkan kita berani, bahkan antusias menyongsong derita itu. Apalagi kalau kita bisa menderita sebagai tanda cinta kita kepada Tuhan. Maka kita bisa menderita dengan ikhlas seperti yang dilakukan oleh para martir, orang-orang kudus yang ikhlas menyongsong penderitaan untuk melengkapi apa yang kurang dalam penderitaan Kristus. Sehingga derita tidak harus dihindari. Sehingga derita tidak dipandang sebagai kesia-siaan tanpa makna. Karena derita juga bisa menjadi tanda cinta. Kalau kita memeluknya dan mempersembahkannya sebagai korban bagi orang-orang yang kita cintai, korban juga bagi Tuhan yang sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.